Untuk membahas isu-isu terbaru dalam pekan ini kami sudah menghadirkan pemimpin redaksi TV One, Bapak Karing Ilyas. Pak Karing Ilyas, apa yang menjadi sorotan pada minggu ini Pak di redaksi TV One sendiri? Silakan Pak Karing. Ya, kalau isu minggu ini masih seperti minggu-minggu lalu, tidak hanya di Indonesia, di dunia pun Corona tetap menjadi headline, terutama dengan perkembangan-perkembangan barunya. Tapi kalau yang akan kita sorot, rasanya untuk Corona ini udah lengkap. Kita udah nyorot bagaimana penyebarannya, apa itu virus Corona, dan bagaimana pencegahannya, apa yang harus dilakukan masyarakat. Rasanya dalam sebulan ini udah dikulitin semua. Cuma ada yang belum terperhatikan, ada kekhawatiran lain kalau saya, adalah ekonomi. 2 hari yang lalu saya makan malam sama CEO dari SQ, Singapore Airlines. Dia bilang 50% dari penumpangnya di Asia ini anjlok Pak ya? Hilang. 30% seluruh dunia. Dan kalau SQ saja seperti itu, bagaimana nasib Garuda, bagaimana nasib Lion Air dan lain-lain, perusahaan-perusahaan dalam negeri. Artinya ekonomi ini betul-betul sekarang masuk ke situasi yang serius, sama seriusnya dengan penyebaran dari Corona sendiri. Ya, kita tahu sendiri sekarang bisnis hotel hancur, pariwisata rusak, kemudian bisnis travel apalagi, kemudian restoran itu kena imbasnya. Belum lagi pabrik-pabrik, berapa 30% dari produksi kita untuk semikonduktor saja itu terpaksa dikurangi karena bahan bakunya yang harusnya datang dari Cina sekarang nggak datang lagi. Bahkan nggak hanya Indonesia, seandainya ini berlangsung lama dan tidak cepat diketemukan obatnya ataupun vaksinnya, ini dikhawatirkan dunia akan krisis internasional. Dan kalau dunia krisis, Indonesia juga krisis. Kita tahu hari ini saja rupiah semakin melemah. Bahkan pekan lalu itu dalam sehari ada 1.000 rupiah, $1 naik. Dan hari ini pasar saham juga anjlok, bahkan sampai 6%. Itu angka yang besar untuk saham. Dan ini bahaya, usaha sekuritas ini bisa gulung tikar. Dan untungnya sampai hari ini perbankan masih aman. Tapi ketika perusahaan-perusahaan nanti tidak bisa bayar utang, bank pun akan kolab. Itu yang kelihatan hari ini. Walaupun sebetulnya berita lain juga yang menarik banyak. Hari ini ada demo menolak Omnibus yang di Omnibus Law di Yogyakarta. Hari ini BPJS dibatalkan kenaikannya oleh Mahkamah Agung. Ini sebetulnya kalau nggak ada masalah Corona, ini topik-topik yang menarik untuk disoroti minggu ini. Hampir semuanya tertutup ya Pak ya? Tertutup oleh Corona. Nah, kira-kira Pak, tadi Bapak mengatakan bahwa sebetulnya masalah Corona ini sudah terkupas semua begitu ya, meskipun mungkin dari sisi ekonominya belum mendapatkan paparan yang cukup besar untuk kita ekspos. Tapi kira-kira apakah nanti beberapa waktu ke depan, katakanlah sampai seminggu ini, Corona masih akan tetap menjadi trending topik di media pemberitaan Pak? Saya kira iya, karena perkembangannya di negara-negara di luar itu kan dahsyat sekali. Negara-negara yang tadinya nggak kena sekarang kena. Korbannya pun semakin hari semakin bertambah. Bahkan di kita juga udah ada 6 katanya yang kena positif kena infeksi Corona. Artinya ini kan isu yang berkembang dan berlangsung tiap hari. Dan kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok, lusa. Pak, ini tapi juga cukup menarik nih Pak. Selain memang isu yang terus berkembang secara internasional, tapi dunia internasional adalah salah satu media internasional yang membuat gambar karikatur seperti ini Pak. Jadi ketika semua negara menutup temporary close begitu, semua pintu akses ditutup, tapi kita ada gambar di sini Indonesia dibuka begitu.
Ya relatif kan memang sampai hari ini kita tidak banyak menutup ya. Kita baru menutup kalau nggak salah 3 negara. Cina, Korea, sama Iran. Ya. Artinya negara-negara lain yang dicurigai kan kita belum menutupnya. Relatif masih terbuka. Tapi bukan berarti semua boleh masuk. Bahkan dari 3 negara itu harus ada sertifikat, harus ada macam-macam persyaratan untuk masuk ke dalam negeri kita. Pengawasan tetap dilakukan Pak Karni ya, tapi upaya antisipasi terus dilakukan oleh pemerintah kita juga kan? Ada, cuma mungkin tidak memuaskan bagi orang asing itu yang mereka harapkan, mungkin harus tutup juga. Baik. Tapi kita akan rugi dari segi para wisata. Bagaimana dengan protokoler penanganan COVID-19 yang hari ini baru dirilis, Pak? Ya, saya belum pelajari apa aja yang dia atur dengan 5 protokol ini. Maksud saya itu perinciannya itu protokol transportasi dan area publik misalnya. Seperti apa? Protokol area institusi pendidikan seperti apa? Protokol pintu masuk wilayah seperti apa yang diatur? Komunikasi publik, protokol penanganan kesehatan, detailnya saya belum pelajari. Baik, tapi senada yang dikatakan Pak Karni bahwa semuanya sudah kita ulas oleh redaksi TV One, mulai dari kulit luar sampai dengan dagingnya, semuanya sudah disajikan kepada masyarakat. Tapi ada satu hal lain yang tadi Pak Karni sempat singgung mengenai penolakan RUU Omnibus Law ya Pak ya, yang mendapat penolakan keras di Yogyakarta hari ini contohnya Pak. Ya itu juga satu isu yang sebetulnya kalau tidak ada corona mungkin itu udah jadi isu utama. Karena itu ditolak, padahal tujuan pemerintah kan mengadakan peraturan untuk memudahkan atau mensinkronisasikan undang-undang untuk memudahkan investasi. Dengan mudahnya investasi, maka lapangan kerja semakin luas terbuka aja. Jadi tujuannya ke situ. Tapi ada saja pasal-pasal yang masyarakat tidak sepakat. Dan menurut saya itu hal yang wajar, tidak harus semua orang sepakat dengan sebuah RUU. Karena itu dibuka ke publik agar masyarakat bisa mengasih masukan sebelum jadi undang-undang. Kalau Bapak lihat bagaimana respon dari masyarakat? Apakah respon dari masyarakat ini terlalu berlebihankah atau memang ya seharusnya mereka menyampaikan aspirasi tersebut dengan beberapa poin yang mereka keberatan itu? Menurut saya kalau berlebihan tidak. Artinya kalau hanya demo itu salah satu saluran untuk kebebasan orang menyampaikan pendapat. Toh ada aturannya. Misalnya jam 6 sore itu udah dilarang dan harus memberitahu ke aparat dulu supaya bisa dikawal. Saya kira kalau berlebihan enggak. Tapi Pak, tadi kami sudah menghadirkan wawancara mahasiswa di Yogyakarta yang menyatakan ini beberapa pasal dianggap sangat merugikan kaum pekerja Pak. Mulai dari PHK dapat dilakukan tanpa adanya kesepakatan kedua belah pihak antara pengusaha dan juga pegawai. Ya kalau PHK itu memang tidak harus sepakat. Coba ya ada kompensasi dari PHK. Bagaimana kalau pegawainya perusahaan mau PHK, pegawainya nggak mau, kapan kesepakatannya bisa tercapai? Ya itu haknya perusahaan, tapi haknya karyawan untuk mendapatkan pesangon. Nah, pesangon ini juga poin yang diprotes Pak di pasal 85.45. Uang pesangon dihitung menurut masa kerja maksimal 9 bulan upah Pak. Ya itulah, jadi dengan adanya RUU tersebut masyarakat kan bisa baca. Betul. Kalau Anda tidak setuju, kita ajukan ke DPR. Bentuknya bisa dengan demo, bisa dengan petisi, bisa macam-macam. Artinya kan ini belum jadi undang-undang, baru merupakan rancangan dan masukan memang dibutuhkan. Baik. Dari selain 2 isu, Corona atau COVID-19 dan juga soal RUU Omnibus Law ini, apalagi Pak kira-kira yang menarik nanti sepanjang 1 minggu ke depan? BPJS misalnya. Artinya keberatan masyarakat untuk dinaikkan iuran BPJS itu kan hari ini dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Peraturan tentang itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Artinya iurannya masih tetap seperti yang berlaku kemarin-kemarin. Tidak ada kenaikan 2 kali lipat sama sekali. Itu perlu
dihadirkan ya Pak ya pada pemberitaan di TV One. Ya jelas, karena itu kan kabar yang menyangkut kepentingan banyak orang. Kabar yang ditunggu peserta BPJS tentunya Betul. begitu ya. Kita semua ini. Terima kasih banyak pemimpin redaksi TV One